Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadir Royhan Adiatma, NIM 2008619. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik pembuatan dan pemaparan artikel. Nah, berikut ini ada beberapa teknik pembuatan artikel. Yang pertama itu judul. Nah, untuk judul ini, penulis judul itu artikel ilmiah dengan penulisan artikel bisa sedikit berbeda. Namun bisa dikatakan judul yang baik apabila judul itu ditulis tidak lebih dari 12 kata dan dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, berikut ini ada 3 dasar penting saat membuat judul. Yang pertama itu ada informatif dan komprehensif. Yang kedua ada mencerminkan isi artikel. Yang ketiga menarik perhatian. Yang keempat memuat variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua itu nama penulis. Nah, dalam nama penulis itu sistematik penulisan itu yang penting adalah untuk menunjukkan nama siapa penulisnya. Nah, ada aturan untuk penulisan yang sebenarnya. Saat menulis artikel ilmiah, tulis nama penulis itu tanpa gelar ataupun pangkat. Nah, sementara di lapangan kita masih sering melihat penulis itu masih menggunakan gelar ataupun pangkat. Nah, yang ketiga ini ada penulisan abstrak. Nah, ciri khas dari artikel ilmiah ataupun apapun itu memiliki abstrak. Dan abstrak sebagian besar yang paling penting dari segi ini adalah ringkasan yang ditulis secara singkat. Nah, penulis harus bisa memasukkan beberapa muatan di dalam abstrak tersebut. Mungkin sebagai berikut. Yang pertama itu ada masalah penelitian, kemudian tujuan penelitian, kemudian ada metode penelitian dan hasil penelitian. Nah, yang keempat itu ada kata kunci. Nah, dalam penulisan artikel ini juga harus ada kata kunci atau keywords. Nah, peran dari kata kunci ini sebagai terminologi spesifik terhadap ilmu tertentu atau terhadap penelitian yang sedang diangkat. Nah, yang selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini pendahuluan ataupun pengenalan juga harus ada di dalam artikel ilmiah. Bisa dikatakan juga hal ini penting. Dan kemudian cara pembuatan pendahuluan ini mungkin dari rekan-rekan semua juga tahu, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit cara pembuatan pendahuluan. Yang pertama itu adalah permasalahan penelitian, mungkin latar belakang, pernyataan yang mengarah ke hipotesis ataupun yang tentang tema penelitian. Yang kedua itu adalah pemecahan masalah dan pendekatan dari tema yang kita angkat. Yang ketiga itu adalah tujuan. Nah, yang keempat ada hasil yang kita inginkan, dan yang kelima itu rangkuman dari kajian yang kita angkat. Yang selanjutnya itu ada metode. Nah, metode penelitian ini lebih mengacu kepada cara dalam kita menyusun artikel ilmiah. Nah, berikut ini adapun unsur-unsurnya. Yang pertama itu adalah rancangan atau desain. Yang kedua adalah sasaran penelitian. Mungkin ada subjek, sampel, populasi dan sebagainya. Nah, yang berikutnya itu adalah mengembangkan instrumen dan atau pengumpulan data. Dan yang keempat itu adalah teknik analisis data. Nah, yang ketujuh itu adalah hasil. Dalam sebuah penelitian itu pasti ada hasil. Nah, hasil itu bertujuan penelitian itu bertujuan untuk mendapatkan hasil. Nah, hasil inilah yang menjadi bagian utama dalam artikel penelitian. Kemudian
diskusi. Diskusi yang dimaksud di sini adalah pembahasan sesuai dengan tema yang kita angkut. Pembahasan ini berperan untuk mengulas secara bagus, secara apik tentang isi. Dan yang ke-9 itu adalah simpulan dan saran. Di artikel ilmiah ini pasti ada selalu simpulan dan saran, di mana kesimpulan dan saran itu diambil dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah semua referensi atau semua sumber yang diambil dari penulis untuk menyusun artikel ilmiahnya. Maka dari itu daftar pustaka ini sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Itulah teknik penulis artikel ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.